Bab 904. Mengganggu peramalan. Kemudian roh binatang terus mengelak dan meraung, tapi Erikkin tidak dapat membunuhnya untuk waktu yang lama. Susah, kurasa ini pertama kalinya Erikkin membunuh roh binatang. Meski taktiknya kuat, dia sama sekali tidak menyakiti roh binatang itu. Orang-orang mulai gugup, apakah batu roh mereka akan hilang? Matilah. Saat setengah jam hampir berlalu, Erikkin tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba ia mengeluarkan busur hitam, satu anak panah menembus roh binatang, lalu panah lainnya. Sampai anak panah ke-9 jatuh, roh binatang jatuh ke tanah dan cahaya bintang terbang keluar dan ditangkap oleh Erikkin. Namun, Erikkin juga terus terengah-engah, dan tampaknya lukanya tidak kecil. Waktu tidak keawalan atau terlambat, tepat pada saat setengah jam telah berlalu. Wah, ini bisa terkalahkan. Banyak orang menepuk meja. Mereka patah hati, hanya sedikit lagi, Erikkin ini benar-benar membunuh roh binatang tepat setengah jam, mereka akan kalah taruhan dan batu mereka harus kalah ditaruhkan. Denipu tersenyum mengangkat sudut mulutnya, dan menatap Erikkin dengan ekspresi kagum. Penampilan Erikkin terlalu realistis, dan waktunya tepat, dan bisa dikatakan tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Kalau bukan karena berkonspirasi dengannya terlebih dahulu, siapapun akan merasa Erikkin benar-benar berburu roh binatang secara alami tanpa ada niat yang disengaja. Denipu beruntung. Andrew Ni mendengus dingin, sedikit tidak senang. Tapi dia tidak ragu, bagaimanapun, bukan karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan pertarungan Erikkin berjalan lancar. Andrew Ni dapat mengacaukan Denipu dengan bertaruh berkali-kali, ia telah menang lebih banyak dengan lebih sedikit kekalahan. Apa yang kamu lakukan, terus carikan untukku. Erikkin menghela nafas kecil pada Denipu, seolah tidak puas dengan kebodohan Denipu. Denipu dengan cepat berpura-pura berhati-hati dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, pertaruhan terus berlanjut, dan Erikkin tidak membiarkan Denipu menang setiap saat, melainkan ia membuatnya menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Lambat laun, Andrew Ni dan yang lainnya di kapal terbang itu juga menemukan sesuatu yang salah. Meski ada menang dan kalah sebelumnya, tapi secara garis besar mereka membuat untung, tapi sekarang sudah kalah banyak. Semuanya, seperti kataku tadi, Andrew Ni hanyalah beruntung. Sebelumnya, semoga sukses membawa kita pada kemenangan. Sekarang keberuntungan itu telah berubah, itu tidak akan berhasil. Ye Zun mengenakan topeng kulit manusia dan membaur di kerumunan orang banyak. Ya, aku telah kehilangan begitu banyak batu roh. Apa benar Andrew Ni ini datang dari keluarga peramal? Sepertinya sangat sulit untuk terkenal dengan reputasi itu. Ada keluarga Pu yang duduk di atas meja. Sisi lain, dan dia yang mendengar itu, bekerja sama dengan Ye Zun berteriak. Brengsek, kamu bilang apa? Orang dari keluarga Ni tiba-tiba menjadi sedikit marah dan berdiri untuk melihat ke arah kerumunan, tetapi Ye Zun kembali membaur dan orang ini tidak bisa melihat siapa yang membuat suara. Toh, ada ratusan pejuang yang duduk di dua kapal terbang ini, dan mereka belum memeriksanya satu persatu. Dan beberapa pejuang melakukannya karena mereka percaya bahwa Andrew Ni kehilangan uang, dan keluarga Ni juga tidak bahagia. Kasus ini terjadi pada para petaruh, jika kamu dapat memimpin dia untuk menang, mereka akan menjadi orang dekatmu, tetapi jika kamu kalah, mereka akan segera memalingkan wajah dan memperlakukan kamu sebagaimana mereka memperlakukan kamu sebagai musuh. Belakangan ini memang ada yang salah dengan Taois Ni. Ya, batu roh yang aku menangkan semuanya kembali lagi, hei, aku sungguh menyesal. Kesenangan yang tidak berguna, sepertinya mendengar masukan orang lain tidak boleh. Semua orang membicarakan, meski wajah Andrew Ni masih tenang, dia mulai bergumam di dalam hatinya. Kalaupun Erikkin memburu roh binatang,
Performanya tidak cacat, tapi dia sangat pandai sehingga selalu membunuh monster itu tepat waktu. Jangan-jangan orang-orang ini sedang bekerja sama. Hati Andrew Ni bergerak sedikit. Menurutku kalian tidak tahu berterima kasih. Saat semua orang membicarakannya, si brewok menamparkan meja dan berdiri, dipenuhi dengan amarah yang besar. Karena Taois Ni gagal beberapa kali, kamu mulai meragukannya. Apakah kamu masih memiliki otak? Siapa itu Taois Ni? Dia adalah dari keluarga peramal selama ratusan tahun. Bahkan jika ada kesalahan kecil dalam perhitungan, hal itu tidak akan terjadi sering. Orang-orang keluarga Ni diam-diam mengangguk ketika mendengar hal ini. Sepertinya masih ada orang dari keluarga Ni di kapal terbang ini. Semuanya, aku di sini untuk membuat pernyataan. Selanjutnya, tidak peduli apapun itu taruhan dari pihak Taois Ni, aku akan memasang 100 batu roh. Tidak ada yang lain, hanya untuk mendukung Taois. Si brewok dengan sombong berbicara. Dia tampak seperti telah mengambil keputusan. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan seikat batu roh yang bersinar. Semua orang sedikit terkejut. Anak ini sepertinya berencana untuk menaruhkan semuanya, tetapi jika dia benar-benar menang, dia akan menghasilkan banyak uang. Terutama kata-kata si brewok berikut ini benar-benar menyentuh hati semua orang. Hadirin sekalian, dengan kekuatan Taois Ni, meskipun dia gagal sedikit, ini adalah peristiwa yang kecil kemungkinannya, dan sekarang dia telah gagal beberapa kali, apa mungkin akan gagal selanjutnya? Semua orang mengerti poin ini, bisa menaruhkan lebih banyak lagi. Semua orang tergerak, memikirkannya dengan hati-hati, ini memang masalahnya. Penampilan Taois Ni sebelumnya jelas bagi semua. Dan ada psikologi umum di antara para penjudi bahwa mereka pasti akan menang lain kali. Didorong oleh si brewok, emosi semua orang segera terkontrol. Kali ini mereka bertaruh dengan liar dan menaruhkan semua uang yang mereka peroleh sebelumnya. Taois Ni sangat senang pada awalnya, tetapi ketika melihat jumlah batu roh semakin besar dan semakin besar, hatinya sedikit gelisah. Kali ini masalahnya besar. Jika kalah lagi, itu akan bermasalah. Tetapi dia tidak percaya bahwa dia akan terus membuat kesalahan. Kali ini, aku akan mengganggu ramalan Denny Pu dan membuatnya untuk menemukan roh binatang yang kuat. Aku tidak percaya dia bisa menang. Taois Ni mendengus, tangannya kram. Ia memainkan beberapa reiki di depan cermin Bagua. Denny Pu tidak terburu-buru dan memanipulasi cangkang kura-kura seperti biasanya. Bagaimanapun juga, dengan Dewa Agung Eric Kin di sini, Taois Ni masih bisa membuat kehebohan. Roh binatang bintang 4 kali ini stabil. Ketika ketiga kapal terbang itu terbang ke ngarai, semua orang sedikit bersemangat saat melihat roh binatang yang besar. Taruhan Denny Pu adalah apakah Eric Kin dapat membunuh roh binatang dengan sebatang dupa, dan menurut penilaian pertempuran sebelumnya, menghadapi roh binatang bintang 4, Eric Kin tidak akan bisa melakukannya. Taois Ni memang sudah mengerahkan tenaganya, dan kali ini dia bertekad menang. Haha, kali ini aku benar-benar untung. Sebelum pertarungan dimulai, semua orang sudah senang, seolah-olah semuanya ada di tangan mereka. Dari kerumunan yang hadir, hampir tidak ada yang optimistis Eric Kin bisa membunuh binatang bintang 4 dalam waktu sesingkat itu. Kamu sepertinya tidak meremehkanku. Di luar Feizu, Eric Kin mendengus dingin, seolah kesal karena dihina, ketika semua orang sedang berbicara. Kalau begitu biarkan aku memperlihatkan kekuatanku. Sambil berkata, Eric Kin tiba-tiba berubah menjadi Streamer dan bergegas menuju roh binatang. Orang ini benar-benar melepaskan panah vitalitas kali ini dan beralih ke pertarungan jarak dekat. Semua orang terkejut. Tidak akan menjadi masalah kan? Kudengar Eric Kin menggunakan fisik emas ajaib untuk membuat namanya besar di luar dunia sebelumnya. Tidak mungkin.
Dalam waktu sebatang dupa mengalahkan roh binatang bintang 4, Eric Kin tidak akan dapat melakukannya. Saat mereka berbicara, Eric Kin terbang ke ngarai berkedip seperti angin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.